Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di video ketiga aku, yaitu video tentang keuangan publik. Perkenalkan, nama aku Elivia Pasma Putri, mahasiswi Universitas Sriwijaya angkatan 2023 dengan NIM 07011182328112 dari kelas E Indralaya. Sebelum melanjutkan video ini, Elivia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alvina Septiani SAP MSI yang telah memberikan tugas ini dari video yang pertama, kedua, hingga yang ketiga kali ini. Elivia jadi lebih paham mengenai materi keuangan publik secara lengkap dan terperinci. Untuk materi yang ketiga ini, Elivia akan membahas mengenai anggaran publik. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kan ada 3 pokok pembahasan. Untuk yang pertama yaitu pengertian anggaran publik. Yang kedua ada teori dasar anggaran publik. Dan yang terakhir ada azas-azas dalam anggaran publik. Untuk yang pertama yaitu pengertian anggaran publik. Menurut pendapat Mardiasmo tahun 2018 mengatakan bahwasanya anggaran publik merupakan suatu pernyataan yang berisi tentang capaian yang hendak dicapai suatu organisasi publik dalam waktu kurun tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Jadi di sini ukuran atau tolak ukur dari anggaran publik ini adalah tentang uang atau data yang bersifat kuantitatif. Nah, Mardiasmo juga mengatakan bahwasanya kalau anggaran publik ini juga berisi tentang dokumen-dokumen informasi keuangan yang direncanakan suatu organisasi, mulai dari penerimaan, pendapatan, anggaran belanja ke depannya, maupun pertanggungjawaban laporan yang dijalankan selama periode tahun tertentu. Itulah tadi guys pengertian dari anggaran publik. Tapi kita juga harus tahu nih, ada teori dasar yang membangun anggaran. Elivia mengambil dari pendapat tokoh yaitu Barnabas Lewis dalam bukunya Toward a Theory of Budgeting. Di dalam buku ini ada 3 teori dasar yang membangun konsep anggaran. Yang pertama yaitu relative value, yang kedua yaitu incremental analysis, yang ketiga yaitu relative effectiveness. Pertama yaitu relative value, merupakan konsep dalam anggaran publik yang mengatakan bahwasanya pada dasarnya, analisis anggaran adalah suatu perbandingan nilai relatif dari penggunaan dana yang berbeda. Kedua, yaitu incremental analysis, merupakan suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis nilai tambahan yang diperoleh dari pengeluaran tambahan yang diperlukan saat proses penganggaran. Yang terakhir yaitu relative effectiveness, yang mengatakan bahwasanya perbandingan nilai relatif hanya dapat dilakukan dari efektivitas relatif dalam mencapai tujuan bersama. Oke guys, tanpa kita sadari, tibalah kita di pokok pembahasan terakhir pada video kali ini, yaitu mengenai azas-azas dalam anggaran publik yang didapat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Di sini terdapat 8 azas-azas dalam anggaran publik. Pertama yaitu ada azas tahunan, di mana setiap anggaran yang dibuat oleh pemerintah dibuat setiap 1 tahun sekali dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua yaitu ada azas universalitas, di mana setiap anggaran baik itu penerimaan maupun pengeluaran harus dihitung selengkap-lengkapnya dan tidak ada satupun yang luput dari perhitungan. Yang ketiga yaitu ada azas kesatuan, di mana setiap anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu harus satu utuh, tidak boleh terpisah-pisah. Satu utuh ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, yang keempat yaitu ada azas spesialitas, di mana setiap pengeluaran dan penerimaan yang termasuk dalam anggaran dilakukan secara terperinci mungkin. Yang kelima yaitu ada azas profesionalitas, di mana pengelolaan anggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Yang keenam yaitu ada azas akuntabilitas, di mana ini mengedepankan prinsip pertanggungjawaban. Jadi anggaran itu harus mengedepankan prinsip pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas. Yang ketujuh yaitu ada azas keterbukaan. Semua akses dalam anggaran ini harus dibuat secara informatif mungkin bagi masyarakat tanpa terkecuali. Yang terakhir yaitu ada azas pemeriksaan keuangan. Ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara objektif dan independen. Tadi guys, ketiga pokok pembahasan yang Elivia bahas, mulai dari pengertian anggaran publik, teori dasar anggaran publik, dan azas-azas dalam anggaran publik. Di dalam video ketiga ini, Elivia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang menonton video Elivia. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin hanya ini yang dapat Elivia sampaikan. Elivia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.